Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Ketemu lagi dengan saya, Nokianti dari SMPN 4 Maja, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan sharing bagaimana caranya membuat Sway di Microsoft Office 365. Baiklah rekan-rekan, inilah tampilan utama dari Microsoft Office. Ada Outlook, ada OneDrive, ada Word, ada Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Sway, Form, kalender, dan aplikasi yang lainnya. Nah, kita akan fokus kali ini dengan Sway. Kita klik Sway. Nah, ini tampilannya Sway. Ini ada Sway, ini bisa dimulai dari yang kosong, dari Sway baru, atau misalnya kita bisa mengedit dari dokumen yang sudah ada, yang pernah dibuat misalnya, atau misalkan ini disediakan template. Oke, di Office 365 banyak sekali template-nya yang bisa kita edit, misalnya bentuk blog, ada yang proyek DIY, do it yourself, misalnya ini melukis dinding gitu, bagaimana tahapan-tahapannya, kemudian ada bulletin, kemudian ada portofolio, misalkan contohnya. Oke, Sway itu bagaimana sih? Nah, ini ceritanya Sway itu untuk membagikan cerita kita. Nah, tadi ini contoh-contohnya ada template-template yang sudah ada. Terkadang misalnya kita bingung, kita mau membagikan digital storytelling kita, tapi bingung mau kemana kita bagikan, mau kemana kita share, mau kita ceritakan misalnya. Kalau via blog, misalkan blog punya sih, nah gitu ya, tetapi terkadang menulis di blog memerlukan teknikal yang lumayan. Nah, jangan khawatir rekan-rekan, kita mempunyai Sway di Microsoft Office 365, kita tidak usah mengunduh misalnya di laptop maupun di HP, dan ini bisa dikerjakan di HP atau kita lakukan di HP, dan ini menggunakan versi web. Oke, ini saya akan perlihatkan dulu yang versi blog seperti apa, template blog misalkan kita lihat. Nah, misalnya ini, nah ini bisa mulai mengedit Sway ini. Nah, ini blognya seperti ini. Nah, ini bentuknya yang vertikal ke bawah tampilannya. Nah, keren kan? Ini mirip dengan blog kita kalau kita mempunyai blog ya. Kemudian ada tadi kreasi judul rekap proyek atau DIY, do it yourself. Nah, ini misalnya bisa mulai mengedit template ini, misalkan ada pendahuluan, ini bentuknya ke samping, kalau tadi ke bawah. Pendahuluan, misalnya riset dan persiapan. Nah, ini ceritanya mau melukis dinding, kemudian bagaimana langkah persiapannya, tahap-tahapnya pengerjaannya, atau mengecat ini ya. Kemudian langkah-langkah atau tahap-tahapnya. Nah, ini diperlihatkan di sini. Nah, atau juga misalnya kita mau membuat portofolio. Nah, ini seperti ini, portofolio ada bagian pertama, kemudian ada gambar-gambarnya. Nah, ini juga tampilannya yang horizontal. Kalau tadi yang blog yang vertikal. Nanti kita bisa pilih suka-suka kita mau vertikal atau mau horizontal. Oke, rekan-rekan. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana caranya membuat Sway dari langkah awal. Nah, kita klik yang Microsoft Sway ini ya. Tadi Sway baru. Nah, kita tunggu sebentar. Kita tutup dulu ini supaya tidak berat. Nah, oke. Di sini sudah tampilan pertama, kita beri judul. Nah, ini judulnya. Misalnya rekan-rekan mau membuat tentang sekolah kita ya, misalkan SMPN 4 Maja. Nah, misalkan tentang profil SMPN 4 Maja. Nanti di dalamnya isi-isinya ada visi misi, kemudian fasilitas, kemudian ada guru-gurunya misalkan, kemudian nanti ditaruh gambar-gambar di dalamnya itu tentang apa ya, ruang kelas misalnya, fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kita misalnya. Karena kemarin
kita sudah membuat formulir PPDB menggunakan form di Office 365. Jadi nanti bisa kita lampirkan pekerjaan kita sebelumnya. Itu nanti embednya ditampilkan di Sway. Nah, tapi kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat Sway tapi berhubungan dengan materi kita, mata pelajaran kita yang kita ampu. Nah, karena di Microsoft Form kita sudah membuat soal ujian online, nanti bisa kita lampirkan di sini. Jadi dipastikan embednya. Kita kasih judul pertama, misalnya kemarin saya buat tentang es mencair di kedua belah kutub. Misalnya ini contoh. Nah, kita bisa dilihat nanti ini sebelum lanjut kita bisa putar atau play ya, kalau misalkan di laptop rekan-rekan berbahasa Inggris. Nah, kemudian ini bisa share. Nah, kemudian ini kita menulis di storyline atau alur cerita. Kemudian nanti di sini ada desain, ini untuk pengaturan nanti tampilannya mau seperti apa. Nah, ini bisa. Kemudian kita lihat dulu sebelum lanjut ke play atau putar, seperti apakah tampilannya. Nah, ini seperti ini. Es mencair di kedua belah kutub misalnya. Nah, lucu kan? Nah, gitu. Tapi misalnya kita mau ganti backgroundnya. Saya mau ganti backgroundnya, maaf, latar belakangnya supaya sesuai dengan materi. Misalnya, es mencair di kutub. Nah, kita cari di sini gambarnya. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini muncul. Misalnya saya mau menampilkan gambar untuk backgroundnya yang ini saja deh. Misalnya. Oke, kemudian add atau tambahkan. Oke. Nah, kita lihat lagi, play, putar. Oke, nah ini sekarang seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bentuknya yang horizontal. Nah, kita masuk lagi. Misalnya kita, nah ini sebetulnya bisa ada yang disarankan. Selain kita bisa mencari di internet, kita klik. Nah, ini bisa ambil background itu menggunakan OneDrive, Flickr, kemudian gambar ini pencarian internet, kemudian bisa dari YouTube juga bisa. Apa misalkan dari perangkat kita, dari laptop kita atau dari HP kita, seluler kita bisa. Tuh. Oke, selanjutnya kita tambahkan ini es mencair di kedua belah kutub. Nah, kita tambahkan misalnya, nah ini heading atau judul yang pertama. Oke, di sini saya misalkan mau menambahkan tentang penyebab, penyebab es mencair. Oke, kita ganti lagi, misalkan backgroundnya ini masih di sini ya. Ini kita klik gambar ini, kemudian tambahkan. Nanti akan seperti apa. Nah, kita misalkan mau mencari ke desain. Nah, kita cari deh stylenya atau gayanya. Saya mau horizontal atau vertikal. Misalnya kalau ini horizontal. Ini es mencair di kedua belah kutub, kemudian penyebab es mencair. Nah, misalkan saya klik yang vertikal, kemudian nanti rekan-rekan kalau mau mencari desainnya, kita tidak usah bingung. Nanti dipilihkan sendiri oleh ini, klik remix. Nggak mau yang ini. Nah, misalkan yang ini, kita klik yang vertikal. Kemudian, nah seperti ini kira-kira. Jadi tinggal diklik saja remix. Oh, ini udah oke, cocok. Misal kita kembali ke storyline atau alur cerita, kita lanjutkan. Nah, ini misalnya kita setelah ini ya, tambahkan teks. Nah, klik yang tambah ini, kita tambahkan teks.
teksnya apa sih? Nah, ini di penyebab es mencair, kita cari saja misalnya dari internet, penyebab es mencair di kutub misalnya. Kita cari. Oke, misalnya ini nih. Nah, ini hanya contoh ya rekan-rekan, jadi silakan nanti materinya diisi sesuai materi kita. Kalau misalkan mau ngambil sesuai mapel kita atau bidang yang diampu, nah kemudian di sini kopaskan aja, copy paste. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, nanti seperti apa sih? Bisa diputar lagi atau play lagi. Nah, tadi saya sudah desainnya ke bawah ya, vertikal. Nah, seperti ini kira-kira. Es mencair di kedua belah kutub. Nah, kemudian ini penyebab es mencair. Nah, ini materinya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan lagi, klik edit. Nah, selanjutnya kita tambahkan misalnya penyebab es mencair sudah. Kemudian saya akan buat tentang, tambahkan lagi judul. Nah, judul yang kedua, section atau bagian yang kedua, ini tambahkan misalnya dampak es mencair di kedua belah kutub. Oke, maksudnya kutub utara dan kutub selatan ya. Nah, kita ganti saja gambarnya. Nah, ini masih terbuka di sini. Kita cari yang mana ya? Misalnya kalau dampak. Oke, misalnya dampak es mencair di kedua belah kutub, saya mau ngambil, ya ini hanya contoh ya, apakah beruang? Kurang cocok, misalnya, nah ini misalnya dampaknya, kita tambahkan atau add, nah itu. Selanjutnya, apa yang kita lihat, nah, klik di luar, nah selanjutnya tambahkan lagi teksnya rekan-rekan. Kita tambahkan teks dampak es mencair di kutub misalnya. Apa saja sih dampaknya? Nah, ini kita misal, ini hanya contoh saja ya rekan-rekan supaya lebih cepat. Sorry. Kita simpan di Sway kita. Ini hanya contoh. Oke, selanjutnya sekarang kita akan menampilkan gambar-gambar yang berkenaan dengan es mencair di kedua belah kutub. Nah, ini di sini kita klik tambahkan, kemudian kita klik media. Selanjutnya kita klik gambar. Oke. Nah, sekarang kita pilih gambar. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini saya sengaja dibuka terus ini ya, nanti kita close kali ya. Kita klik. Oke. Klik satu, misalnya ini. Kemudian yang ini juga sama ya. Sama ternyata. Kita klik misalnya yang ini. Nah, ini kutub yang masih beku esnya. Kemudian misalnya gambar-gambar apalagi ya, misalnya yang ini, klik saja, kita klik saja sebanyak mungkin. Misalnya berat, tidak, tentunya tidak seperti kalau misalnya kita mencantumkan gambar-gambar di PowerPoint. Nah, ini misalkan gambar beruangnya ada yang beruang kutub ini, atau ini misalkan ada berubah. Oke, selanjutnya ini gambar, ini pemanasan global. Oke, kita tambahkan. Oke, ini sudah ada, sudah tampil. Nah, bagaimana misalnya supaya nanti tampilannya berbeda? Ini sudah diklik, klik. Ini harus klik semua. Kemudian nanti kita lihat. Nah,
ini ada ukuran, ini ukuran kecil, sedang, ini ukuran besar misalnya. Kita mau ukuran sedang misalnya. Kita sebelum di play atau diputar, ini grupkan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini kita pilih tipe grup, mau yang kotak seperti ini, misalnya tampilannya otomatis seperti ini, atau misalkan teks atau tumpukan, kemudian atau misalkan ada jaring-jaringnya, ada misalkan peragaan slide satu-satu gambarnya ke kiri dan ke kanan, atau juga seperti ini tampilannya. Nah, oke, saya coba misalnya dengan yang bertumpuk. Nah, ini yang tab yang bertumpuk gitu ya. Dan kemudian kita coba untuk play atau putar. Seperti apakah gerangan? Nah, ini kalau tadi ke samping atau horizontal, sekarang saya tadi sudah ganti stylenya menjadi vertikal ya. Oke, ini kenapa ini gambarnya sepertinya kurang bawah, nanti kita atur lagi. Oke, misalnya, nah ini tadi foto-foto yang sudah kita masukkan, gambar-gambar, kita klik saja. Nah, oke, nah seperti inilah kira-kira, tapi gambarnya sepertinya terlalu kecil ya rekan-rekan. Nah, kita bisa mulai edit lagi dari sini, klik edit, kemudian kita ganti yang ini deh, yang besar misalnya. Nah, oke, kita putar lagi, kita lihat betul tidak. Oke, kita lihat misalnya, nah ini tampilannya seperti ini. Oke, nah ini yang besar ini kita klik saja. Nah, tab, 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 tab. Nah, ini boleh seperti ini, silahkan. Nah, ini menarik ya rekan-rekan. Kita terdiri dari beberapa gambar. Nah, jangan khawatir, ini tidak akan memenuhi sway kita. Nah, beda dengan di PowerPoint, jika kita memasukkan gambar atau video, itu akan merubah kapasitas dari ukuran PowerPoint kita ya. Nah, oke, kita kembali edit, sudah cukup. Nah, kemudian tadi ada gambar ketika diputar. Nah, ini nih, yang ini sepertinya ada gambar. Nah, kita gambarnya seperti tadi kurang turun. Nah, kita klik titik fokus. Nah, kemudian di sini ada titik fokusnya, kita pilih yang pertama nih, seluruh gambar penting, misalnya klik. Oke, kemudian kita putar lagi, kita lihat seperti apa nih. Kalau yang pertama, gambar pertama, judul utamanya sudah cukup. Nah, jadi seperti ini. Kalau tadi di gambar awal ini di atas seperti ini ya, di sebelah sini. Nah, sekarang sudah kelihatan. Nah, ini para penguin, nah, sekawanan penguin. Kemudian ini ada es yang mulai mencair di kutub. Nah, oke, kita sekarang akan menambahkan video. Nah, tadi sudah ditambahkan gambar, sekarang kita akan tambahkan video. Bagaimana caranya? Klik lagi yang tambah, kemudian klik media, selanjutnya kita masukkan video. Langkahnya sama seperti tadi. Nah, kita nanti klik yang ini, yang seret video ke sini, atau misalkan di pencarian kita mencari di internet. Oke, saya mau mencari video apa yang terjadi jika es mencair misalnya. Kita cari videonya. Kita bisa memasukkan video 1 atau 2 atau 3. Apakah akan berat? Tidak, gitu ya. Nah, ini misalnya saya akan menambahkan 2 video, langsung centang sekaligus, tidak usah satu-satu. Nah, kemudian klik tambahkan atau add, dan selanjutnya ini tadi ukuran videonya kecil, sedang, besar. Kita minta di sini klik dulu, kita grupkan videonya jadi supaya satu grup ya. Tapi saya mau nih yang klik yang besar, kemudian grupkan. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat lagi play atau putar, seperti apa sih tampilan kalau kita sudah menambahkan video. Oke, kita lihat ke bawah. Kali ini tadi sudah desainnya yang vertikal. Oke, ini gambar-gambar selanjutnya. Nah, ini video kita bisa play di sini. Ini videonya.
Oke. Nah, bisa diputar videonya. Nanti rekan-rekan bisa bereksplorasi lagi yang lebih leluasa. Baiklah rekan-rekan, kita sudah berhasil menambahkan teks, gambar, video ya sesuai kita. Nah, sekarang kita akan tambahkan sebagai lampiran soal ujian yang sudah kita buat di form sebelumnya ya di Microsoft Form. Jadi kita klik saja di sini tanda panah. Nah, kemudian klik media. Nah, ini di sini nanti ada embed atau sematkan. Klik embed atau sematkan. Nah, nanti ini yang bisa disematkan di sini atau dilampirkan ada formulir, dokumen, klip, audio, kemudian dan lainnya. Ini misalnya bisa dari Microsoft Form, bisa dari SharePoint, dan dari SoundCloud misalnya. Nanti tempelkan di sini ya. Oke, berarti kita masuk dulu ke Microsoft Form yang sebelumnya kita. Nah, ini form yang pernah kita buka sebelumnya, yang kita pernah buat di Microsoft Form. Yang ini sudah dibahas di video sebelumnya ya. Nah, kita bagikan atau klik share. Nah, ini kita klik embed. Nah, di sini. Nah, ini tinggal kita kopikan saja. Tinggal copy atau salin, kemudian kita masuk lagi ke Sway. Kemudian tempelkan di sini. Oke. Nah, sudah. Kita klik di luar. Oke, sudah ditampilkan. Nah, kita lihat play atau putar. Nah, kita lihat betulkah sudah nempel form yang kita buat sebelumnya. Nah, ini es mencair di kedua belah kutub sebagai judul utama. Kemudian nanti ini ada gambar. Oke, ada teks. Kemudian ini nanti bisa tap gitu ya. Ini berupa tampilan gambar-gambar. Kemudian ini ada video, tinggal kita play. Kemudian ini selanjutnya, nah ini ulangan harian IPS, ini berkenaan dengan soal tentang es yang mencair di kedua belah kutub. Nah ini, nah selanjutnya misalnya saya tampilannya kurang greget. Oke, supaya lebih powerful saya klik desain. Jadi selalu kalau untuk mengganti tampilan ke desain, kalau untuk mengedit misalnya menambahkan segala macam ini ke storyline atau alur cerita. Nah, kita misalnya mau melihat style atau gaya. Nah, ini ada remix, bisa di remix. Klik remix. Jadi kita bisa langsung mengikuti apa yang sudah Sway sajikan. Nah, tinggal klik, tinggal memilih saja. Nah, oke. Kemudian ya, ini horizontal, saya tidak mau horizontal. Ini ada petunjuk ini artinya ini horizontal gitu, ke samping. Tapi saya tidak mau ke samping, mau ke bawah lagi. Kemudian selanjutnya kita bisa ini. Nah, ini template-nya ini misalkan saya mau merubah ini deh. Yang mana ya? Nah, ini masih banyak ke bawah rekan-rekan. Kita misalnya supaya lebih menariknya, silakan ke bawah diklik, cari misalnya saya pakai yang ini. Nah, oke, kita lihat. Bukan. Mau yang ini deh. Yang di atasnya. Oke, sudah. Nah, kita kalau sudah close, kemudian kita putar ini atau play. Nah, ini kira-kira seperti ini jadinya. Es mencair di kedua belah kutub. Nah, ini subjudulnya, nah, penyebab es mencair, ini ada materinya, kemudian dampak es mencair di kedua belah kutub, kemudian ini ada kumpulan gambar-gambar. Nah, ini berkenaan dengan es yang mencair misalnya ya. Kemudian ini tadi ada video dan bisa kita play. Kemudian di sini ada Microsoft Form. Jadi kalau mau mengisi, loh kok kecil ya Microsoft Form-nya, bisa kita sesuaikan. Misalnya Microsoft Form-nya tadi bentuknya mau yang apa sih namanya, mau yang kecil ukurannya atau besar, silahkan. Nah, sekarang apalagi selanjutnya kita share atau bagikan. Nah, bagikan sesuai Anda dengan yang pertama ini ada orang atau grup tertentu.
Yang kedua, orang di dalam organisasi Anda yang memiliki tautan. Kemudian di sini siapapun yang memiliki tautan. Yang ketiga. Nah, ini yang pertama dan kedua merupakan bisa membuka jika bisa login dulu ke Microsoft Office 365. Itu syaratnya untuk yang ke-1 dan kedua. Nah, sedangkan ini siapapun yang memiliki tautan, ketika kita membagikan tautan via Facebook, via WA misalnya, nah kita bisa, nah ini maka klik siapapun yang memiliki tautan, oke. Nah, kemudian ketika teman atau rekan-rekan kita yang sudah kita berikan tautan, apakah bisa melihat saja atau bisa mengedit misalnya. Jadi orang yang melihat bisa mengedit, tapi saya tidak mau misalnya. Nah, ini kuasa kita, menurut kita mau yang mana nih? Misalnya saya mau orang yang berkunjung ke SWAY saya hanya melihat saja, tidak perlu mengedit gitu. Nah, ini sebetulnya setelah ini selesai sudah pekerjaan kita, nah tinggal dikopikan saja linknya. Nah, ini sudah ada link SWAY kita. Nah, ini di sini. Nah, tinggal dikopikan, kita tautkan bisa via Facebook, via Twitter, LinkedIn, misalnya apa, misalnya ke WA group tentunya. Nah, itu demikian rekan-rekan, luar biasa ya. Ini SWAY. Jadi ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran di kelas ini yang powerful, yang awesome atau menarik gitu tampilannya, dan bisa kita pakai. Kita tidak usah bingung, tidak usah pusing dalam mendesain media pembelajaran. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.